Hai, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Fani di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih memecahkan soal cerita tentang bilangan bulat negatif. Kita lihat videonya sampai selesai ya. Kita ingat apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan utuh yang bukan merupakan pecahan, yang terdiri dari bilangan 0, positif, dan negatif. Nah, pembatas antara bilangan positif dan negatif adalah 0. Nah, apa sih bilangan 0? Bilangan 0 merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya anggota himpunan yang tidak mempunyai anggota sama sekali, atau himpunan kosong. Banyaknya anggota himpunan kosong yaitu adalah 0. Saat kita mengerjakan matematika dan soal-soal cerita, itu berarti kita sedang melakukan operasi. Apa itu operasi? Operasi adalah kata lain dari pengerjaan dalam matematika. Operasi atau pengerjaan yang dimaksud adalah operasi hitung atau pengerjaan hitung. Operasi hitung dasar yaitu antara lain ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam soal cerita, saat kita menemukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, ingat yang sudah dibahas di video sebelumnya bahwa operasi positif bilangan positif dan bilangan positif jika ditambah akan menjadi positif. Bilangan negatif jika ditambah dengan bilangan negatif maka hasilnya akan negatif. Tapi jika bilangan positif ditambah bilangan negatif itu tergantung bilangan mana yang paling besar. Kemudian jika bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif maka hasilnya akan positif. Sebaliknya jika bilangan negatif yang lebih besar maka hasilnya akan negatif. Bagaimana jika dalam soal cerita ada operasi perkalian dan pembagian ya? Nah, di sini ada aturan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, jika positif dikali positif, maka bilangan hasilnya akan positif. Jika bilangan positif dikali negatif, maka nanti hasilnya akan negatif. Jika negatif dikali positif, maka bilangannya akan negatif pula. Bagaimana jika negatif dikali dengan negatif? Maka hasilnya akan positif. Diingat ya. Nah, ini adalah hal-hal penting dalam pengerjaan operasi hitung campuran. Harus diingat sekali ya. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan adalah dua operasi yang sederajat, artinya sama kuat. Jika dalam operasi tersebut muncul dalam suatu soal, maka pengerjaannya dari kiri ke kanan atau mana yang terlebih dahulu, maka itu yang dikerjakan. Kemudian ada pula operasi perkalian dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian ini adalah dua operasi yang sederajat atau sama kuat pula. Artinya jika operasi tersebut muncul dalam satu soal maka sama pengerjaannya dari kiri dan ke kanan pula atau dari yang paling dulu dikerjakan. Kemudian bagaimana jika operasi perkalian pembagian bercampur dengan operasi penjumlahan dan pengurangan? Maka yang dikerjakan harus perkalian dulu ataupun pembagian dulu, karena perkalian dan pembagian adalah lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Agar lebih jelas, kita langsung ke soal ya. Soal nomor 1. Santi membeli selusin gelas dengan harga Rp17.000 per gelas. Berapa uang yang harus dibayar untuk gelas-gelas tersebut? Nah, di sini ada satu lusin. Satu lusin adalah 12. Maka 12 bilangan positif dengan 17.000 bilangan positif dikalikan hasilnya akan menjadi positif 204.000 atau Rp204.000. Soal berikutnya, nomor 2 nih. Seorang penyelam mula-mula berenang di permukaan air laut. Kemudian penyelam tersebut turun ke dalam laut sedalam 6 meter di bawah permukaan air laut. Di posisi berapa meterkah penyelam berada? Ingat, untuk permukaan air laut kita kategorikan sebagai 0. Di bawah permukaan air itu bilangan negatif. Sehingga saat
seekor ikan turun ke dalam laut ataupun seorang penyelam menyelam ke dalam laut, maka sejauh 6 meter ditulis dengan negatif 6 meter. Soal berikutnya ya, nomor 3. Pada percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es tersebut mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Berapa kenaikan suhu es tersebut menjadi air? Ingat, dari suhu tersebut dari negatif 5 derajat Celcius ke 3 bilangan positif, maka di garis bilangan akan melangkah sejauh 8, sehingga kenaikan suhu tersebut adalah 8. Soal berikutnya, suhu es krim di lemari es mula-mula adalah negatif 6 derajat Celcius. Setelah dikeluarkan dari lemari es, setiap 3 menit suhu es krim tersebut naik 2 derajat Celcius. Suhu es krim setelah 9 menit dikeluarkan dari lemari es adalah, di sini ini adalah ada hitung campuran perkalian di mana 3 menit sekali suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Kemudian kita lihat cara pengerjaannya. Di sini berarti kesimpulannya adalah suhu setelah dikeluarkan itu adalah kita rubah dulu ke kalimat matematika. Di sini ada negatif 6 ditambah 9 dibagi 3 dikali 2. Ingat di sini bahwa perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Maka yang dikerjakan adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka pengerjaannya negatif 6 ditambah 6 menjadi 0. Sehingga jawabannya suhu setelah dikeluarkan adalah 0 derajat Celcius. Kita lanjut ke soal terakhir. Ali membeli 36 bola dengan harga 21.000 per buah dan bola yang lain sebanyak 32 buah dengan harga yang berbeda yaitu 42.000 per buah. Berapa uang yang harus dibayar Ali untuk bola-bola tersebut? Di sini kita lihat 36 bola tersebut dikalikan dulu harganya yaitu 21.000. Maka 21.000 dikali 36 sama dengan 756.000. Kemudian untuk 32 bola harganya 42.000. Maka dikali dulu sebanyak 32 bola. Hasilnya 1.344.000. Sehingga total uang yang harus dibayarkan dijumlahkan keseluruhan menjadi 2.100.000 rupiah. Itu tadi beberapa contoh soal cerita dari Bu Fani. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.